ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kesayangan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya, sahabat kesayangan semua. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat kesayangan semua. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk sama-sama belajar ya di seri di kajian Ahad Kesayangan, seri Membangun Keluarga Sakinah. Insya Allah pada malam hari ini kita masuk di sesi kedua bagian pengantin baru gitu ya. Judulnya adalah mengelola rezeki agar halal dan barokah. Masya Allah. Penting banget nih ya untuk teman-teman kita yang pengantin baru atau insya Allah akan segera menjadi pengantin baru. Semoga ilmu ini bisa diterapkan gitu ya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan guru kita Ustadz Asmat yang alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Sehat kasih juga banyak juga. Ustadz sudah Ya, membersamai sama-sama, Mbak. kita selalu pada malam Insya hari Allah. ini juga untuk berbagi ilmu dengan Ya. kita semua ya Ustadz. Kita juga yang terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk juga sama-sama mencari ilmu, Mbak. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita mulai, kami izin untuk pembacaan tilawah Quran terlebih dahulu ya Ustadz ya. Ya, silakan Mbak, silakan. Terima kasih Ustadz. Baiklah sahabat kesayangan semua, sebelum kita mulai dan untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Kak Vicky. Assalamualaikum Kak Vicky. Waalaikumsalam Mbak Faika. Insya Allah malam hari ini akan membaca surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Iya. Ya, Kak Vicky ya. Silakan Kak Vicky. Izin baca ya, Ustadz dan teman-teman semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Kak Vicky atas kesediaannya untuk membacakan tilawah Quran pada malam hari ini. Semoga menambah keberkahan kajian kita. Baiklah sahabat kesayangan semua, sebelum kita mulai, saya izin untuk menyampaikan program kajian kesayangan, kajian offline gitu ya. Insya Allah kita adakan kembali kajian offline, kajian Ahad kesayangan di 2 minggu ke depan insya Allah ya, di tanggal 24 November. Jadi kajian ini sebenarnya hybrid, offline dan online. Tapi insya Allah teman-teman semua diberikan kemudahan untuk bisa bergabung secara offline, insya Allah di kawasan Masjid Al-Muttaqin gitu ya, di Bangunan Timur di Rawamangun, sama seperti kajian Ahad kesayangan 2 minggu sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Semoga diberikan kemudahan untuk bergabung bersama kita offline sambil kita silaturahim, sambil kita juga belajar bersama gitu ya. Nah, pada kajian Ahad kesayangan offline ini kita akan adakan juga bazar. Jadi teman-teman yang berminat untuk membuka bazar, silakan daftar. Bazarnya ini indoor gitu ya teman-teman, 4 sampai 5 stand saja. Jadi nggak begitu besar gitu ya. Dan teman-teman kalau mau ikutan bazar silakan daftar. Nanti bisa ikut meramaikan suasana gitu ya. Nah, linknya nanti ini sudah dituliskan oleh Umu Ibrahim di chat, di kolom chat. Jadi nanti yang mau daftar ikut kajian ataupun mau daftar ikutan bazar, silahkan akses di link yang sudah di-share di chat gitu. Itu ya teman-teman, insya Allah Allah mudahkan teman-teman semua untuk ikut bergabung dan bersilaturahim. Gitu. Nah, baiklah teman-teman, marilah kita luruskan kembali niat kita, kita hadirkan hati kita untuk kembali belajar bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Asmat. Kepada Ustadz Asmat, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri lirbabil isya' wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila khairi man hazal maqamatil ula محمد سيد كل المقتفى العربي الهاشمي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجمعنا بها عليه جسما وروحا يقظة ومناما حلا وترحالا دنيا وآخرة يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى وجعلنا من أهل الصفا والوفاء ya Rabbal Alamin, amma ba'du. Para pengurus kajian kesayangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, juga para peserta kajian Ahad kesayangan yang semoga senantiasa kita bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Segala puji dan syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik nikmat yang kita memintanya ataupun nikmat yang kita tidak memintanya. Dan apabila dihitung nikmat ini, maka tidak ada yang sanggup dari kita untuk menghitungnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para peserta kajian Ahad kesayangan, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Ahad kesayangan mengelola rezeki agar halal dan barokah pada seri membangun keluarga sakinah. Pengantin baru atau tadi untuk juga yang mau menjadi pengantin baru gitu, dan umumnya untuk kita semua.
Para peserta kajian Ahad kesayangan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu setiap kita memiliki keluarga dan keluarga kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang selamat, baik selamat di kehidupan dunia ataupun selamat di kehidupan akhirat kelak. Tetapi kita semua mengetahui bahwa keselamatan ini tidak mungkin bisa kita miliki, tidak mungkin bisa kita raih kecuali ketika kehidupan kita makan dari makanan yang halal, kita minum dari minuman yang halal, kita menggunakan sesuatu yang halal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, karena keselamatan kita di akhirat adalah tujuan yang hakiki bagi kita. Bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi kita menginginkan keselamatan di akhirat, keluarga yang sakinah di dunia, dan keluarga yang mawaddah warahmah juga sakinah di akhirat. Dan lebih dari itu, kita juga ingin keberkahan dalam setiap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tanpa keberkahan rizki tersebut, mungkin kita tidak akan pernah puas. Kalau seandainya kita melihat doa-doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Wa ziyadatan artinya bertambah fil ilmi, bertambah pada ilmu, wa barakatan sedangkan keberkahan fi rizki, dalam rezeki. Jadi konsep yang sesungguhnya untuk rezeki ini bukan sekedar bertambah, tetapi yang kita minta dari rezeki ini adalah keberkahan. Untuk ilmu kita minta bertambah, sedangkan untuk rezeki kita minta keberkahan. Karena betapa banyak orang yang memiliki rezeki yang melimpah, tetapi tidak berkah, hidupnya selalu kekurangan. Kemudian juga kita insya Allah akan membahas apa itu hakikat rezeki dan bagaimana cara agar rezeki kita dan keluarga kita yang akan kita makan, yang akan kita minum, yang akan kita gunakan selain halal juga menjadi berkah, dan insya Allah akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami pada awal-awal adalah tentang hakikat rezeki. Dalam bahasa Arab, rezeki itu berasal dari kata rizkun yang mempunyai banyak arti. Yang mempunyai banyak arti diantaranya adalah an-na'asyu yang artinya kehidupan. Sebagaimana ketika orang Arab mengatakan, razaqahullahu rizqan hasanan fana'asyahu, ay ja'alahu hayyan. Allah Subhanahu wa taala berikannya rezeki sehingga dia hidup. Maka mana rezeki juga adalah kehidupan. Kemudian juga di antara makna rezeki di dalam bahasa Arab adalah intifa, yaitu pemanfaatan atau mengambil manfaat. Oleh sebab itu farizquhu huwa ma yuntafa'u bihi, rezeki adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Juga dari makna rezeki dalam bahasa Arab adalah al-a'ta, yaitu pemberian. Misalnya kita katakan Allah Subhanahu wa taala razaqahullah, memberikan rizki, berarti Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepadanya. Oleh sebab itu pengertian definisi secara istilah tidak jauh dari definisi secara bahasa, yaitu ar-rizqu huwa ma yuntafa'u bihi, bahwa rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Jadi berdasarkan definisi ini, yaitu sesuatu yang dimanfaatkan, harta yang kita simpan ternyata belum tentu rezeki kita. Harta sekarang yang kita miliki, yang ada di rekening, yang ada di brankas, belum tentu milik kita. Tapi 10.000 tadi pagi, 15.000 tadi pagi, atau 20.000 tadi siang yang kita belikan makanan dan kita makan, itu adalah rezeki kita. Karena dia sudah kita manfaatkan. Baju baru kita, yang baru kita beli namun belum kita pakai, belum tentu itu rezeki kita. Tetapi baju yang sekarang kita gunakan, baju yang pernah kita gunakan, yang pernah kita manfaatkan, itu ada rezeki kita. Oleh sebab itu,
ada sebuah riwayat dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir dari ayahnya berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, yang artinya berlomba memperbanyak harta, kemudian lalai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqul ibnu Adam, mali. Anak Adam atau manusia berkata, hartaku, hartaku. Berbangga-bangga dengan harta. Kemudian beliau bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahallaka yabna Adam min malik illa ma akalta fa'abnaitah. Apakah engkau memiliki hartamu, wahai manusia, kecuali apa yang engkau makan lalu habis? Karena dia telah memanfaatkannya, karena dia telah memakannya. Au labista fa'ablaita, atau yang engkau pakai lalu usang. Au tasaddaqta fa'amdoita, atau yang engkau sedekahkan lalu ia tetap abadi untukmu. Itulah rezeki kita. Apa yang telah kita makan, apa yang telah kita gunakan, dan apa yang telah kita sedekahkan adalah rezeki kita. Adapun apa yang kita simpan dengan kemudian kita membangga-banggakan, belum tentu kita yang memakainya. Dari mulai banyaknya harta, baju, pakaian, atau apapun itu yang kita banggakan namun kita belum memanfaatkannya, maka belum tentu itu rezeki kita. Dan itulah hakikat rezeki, yaitu apa yang telah kita makan kemudian habis, apa yang telah kita pakai kemudian usang, dan apa yang telah kita sedekahkan itu menjadi harta kita kemudian di akhirat kelak itu akan menjadi harta kita di kemudian hari. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran pun makna rizki sangat banyak sekali dijelaskan. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rezeki di sini berarti adalah pemberian. Dan juga di antara maknanya di dalam Al-Quran, rezeki adalah makanan, at-ta'am, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 19, "Falyatikum birizqim min", yaitu dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan di antara makna rezeki juga yang disebut di dalam Al-Quran adalah al-matar, yaitu air hujan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit terdapat pula hujan yang menjadi rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Dan inilah arti dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, tentunya banyak sekali dan sangat luas sekali. Lalu kemudian perlu juga kita pahami pembagian atau macam-macam rezeki itu apa saja, sehingga kita tahu bahwa ini rezeki yang halal atau haram, bahwa ini rezeki yang baik atau tidak. Maka di antara pembagian rezeki yang pertama berdasarkan lahiriah dan batiniyah, berdasarkan yang zohir dan yang batin, maka rezeki itu terbagi menjadi dua. Pertama, rezeki lahiriah atau yang zohir, yaitu segala sesuatu yang dapat menghidupi dan menguatkan tubuh kita yang nampak, yang kita kenakan, yang kita makan, yang kita minum, adalah itu rezeki secara zohir. Kemudian ada rezeki batin, yaitu tentang hati dan jiwa, berupa ilmu pengetahuan, pemahaman, kesehatan jiwa, ketenangan batin, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Hanya saja terkadang kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Terkadang kita dibisiki oleh bisikan setan atau hawa nafsu kita. Kita melupakan rizkun batinun, rezeki secara batin, yaitu ketenangan hati dan jiwa. Kita lebih melihat, lebih melirik,
lebih fokus kepada rezeki secara zohir, sehingga terkadang banyak orang di era ini, banyak orang di masa ini, banyak orang di saat ini yang memiliki rezeki yang zohir secara melimpah, namun rezeki batin hampa dan kosong. Dan itu kita rasakan pada zaman ini. Itu kita rasakan pada saat ini. Dan itulah pembagian rezeki berdasarkan zohir dan batinnya terbagi menjadi dua. Dan kemudian pembagian rezeki berdasarkan penambahannya. Ada yang bertambah secara zohir, ada yang bertambah secara maknawi. Dan itu pun terbagi menjadi dua. Yang bertambah secara zohir disebut dengan rizqul ijabi. Itu rezeki yang secara langsung menambah penghasilan seseorang, menambah keuangan seseorang. Itu yang disebut rizqul ijabi. Ada juga yang disebut dengan rizqul salbi. Dia bertambah, tetapi bukan bertambah secara zahir, bertambah secara maknawi, yaitu rezeki yang berupa kemampuan kita untuk menjaga harta tersebut dari pemborosan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, jenis rezeki ini disebut dengan rezeki keberkahan, rezeki yang berkah, karena seseorang dengan penghasilan kecil tetapi kita lihat bahwa mencukupinya. Sedangkan ada orang yang berpenghasilan lebih darinya, ternyata tidak cukup. Karena itu tadi, yang kita nilai dalam rezeki itu bukan bertambahnya, bukan tentang angkanya, tapi tentang keberkahannya. Dan rizku salbi ini adalah rezeki yang bertambah dari segi maknanya, dari segi keberkahannya. Ia memang sedikit, tetapi dia mencukupkan. Itulah yang dinamakan dengan berkah, yaitu bertambah sesuatu dari kadarnya. Kalau seandainya kita ingin jelaskan lebih terang lagi, bahwa ketika seseorang makan dalam satu piring, satu orang makan dengan nasi satu piring, kemudian dia kenyang. Itu sudah biasa karena porsi satu orang satu piring. Tetapi ketika dia makan, porsi satu piring kemudian dimakan oleh 3 orang, kemudian semuanya kenyang, itulah yang disebut dengan berkah. Dia bertambah sesuatu dari kadarnya secara maknawi. Dan itu terjadi keberkahan itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu gelas susu dapat membuat atau dapat menghilangkan dahaga banyak orang. Bagaimana sedikitnya makanan, kemudian karena terkena tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat keberkahan, dapat mengenyangkan orang-orang. Dan inilah yang harus kita pahami. Yang tadi ada rizku zohir, dan ada rizku batin. Yang kita fokuskan adalah pandangan kita kepada rizki secara batin, ketenangan jiwa, kebersihan hati, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita dalam keluarga. Ketika kita sendiri mungkin terasa ringan kita berjalan. Tetapi ketika kita dalam keluarga, apalagi pengantin baru yang memang latar belakangnya berbeda, didikan keluarganya berbeda, ketika kita berjalan bersama, ingin bersama-sama mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu kita butuh perjuangan untuk menyatukan pemikiran, untuk menyatukan visi kita. Dan juga tadi dari segi bertambahnya, ada yang bertambah secara zahir, ada juga yang bertambah secara maknawi. Kemudian selanjutnya pembagian rezeki berdasarkan usaha, dan ini juga terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba karena usahanya, seperti yang kita lakukan pada aktivitas kita sehari-hari. Dengan berusaha kemudian mendapat rezeki. Dan yang kedua, ada rezeki yang datang kepada manusia tanpa diusahakan. Dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik ada rezeki yang diusahakan ataupun ada rezeki yang datang kepada manusia secara tiba-tiba, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti kita harus duduk tidak mencari rezeki. Adapun rezeki yang datang secara tiba-tiba, mungkin pernah kita alami. Tiba-tiba ketika kita diam, ada kabar gembira, ada bonus dari kantor, dan lain sebagainya.
Itu rezeki yang datang secara tiba-tiba, dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Talak yang dibacakan tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan juga memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yaitu rizki jenis yang datang kepada manusia tanpa diusahakan atau tanpa mencarinya. Dan salah seorang penyair pun berkata, "Ya talibar rizki fil afaki mujtahida, absir anaka fa inna rizqa maqsumu." Wahai pencari rizki yang berusaha ke berbagai penjuru, ketahuilah bahwa rizki telah ditetapkan untukmu. Rizki telah ditetapkan untuk kita semua. Dan kemudian beliau berkata, "Rizqu yas'a liman laisa yatlubuhu, wa talibur rizki yas'a wa huwa mahrumu." Rezeki mendatangi orang yang tidak mencarinya. Terkadang rezeki mendatangi orang yang tidak mencarinya. Sementara yang mengejarnya kadang justru terhalang. Wa talibur rizki. Dan terkadang yang mengejar rizki itu yas'a wa huwa mahrum, tetapi dia terhalang. Jadi ada rizki yang memang harus kita datangi, dan ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita min haitsu la yahtasib. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah pertama, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk kita, dan kedua, walaupun seperti itu, kita harus menjemputnya, kita harus berikhtiar, dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pembagian rizki berdasarkan halal dan haram. Ada rizki yang halal, al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada yang samar-samar. Yang halal jelas bagi kita, hasil kerja kita, hasil usaha kita. Yang haram juga sudah jelas bagi kita, ribah di bank, perjudian, dan lain sebagainya. Itu pembagian rizki berdasarkan halal dan haram. Dan yang ketiga, di tengah-tengahnya ada rizki yang syubhat, yang juga selayaknya dihindari bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pembagian rizki seperti ini, semoga kita paham ke arah mana keluarga kita akan kita ajak. Apakah ke arah rizki yang secara zohir semata, sehingga meninggalkan rizki batin, mendapat ketenangan hati, mendapat ketenangan jiwa, mendapat sabar, tawakal. Ini pun rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pengantin baru, sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kita harus menentukan arah tujuan kita. Arah tujuan kita secara finansial atau dari segi rizki, kita ingin arahkan kemana. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Ada rizki yang zahir, ada rizki yang batin. Kita ingin arahkan kemana, dan kita ingin fokuskan kemana. Dari sekarang kita pasang kompas, sehingga kita tidak terlalu jauh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sudah satu misi, dan kemudian di tengah jalan, kemudian setan membisiki kita, hawa nafsu membisiki kita, gemerlapnya dunia terkadang menggoda kita, maka disinilah peran suami istri untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Seorang istri mengingatkan suami bahwa jangan engkau makan makanan yang haram, jangan engkau mencari sesuatu yang haram, karena sesungguhnya aku dan anakmu tidak akan sudi untuk memakan makanan tersebut. Begitupun seorang suami mengingatkan istrinya. Dan kemudian kita sampai pada pembahasan siapa pemberi rizki. Tentu kita sudah tahu bahwa pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berikhtiar menjemput rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah lah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui bahwa pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita harus bertawakal? Bukan kepada atasan kita harus bersandar. Bukan kepada kerjaan kita harus bersandar, tetapi kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau seandainya kita ingin memberikan contoh, bagaimana bisa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita telah berusaha? Maka jawabannya adalah iya, kita berusaha. Tetapi coba lihat usaha kita sebagai manusia. Ada manusia yang kerja dengan masa kerjanya 1 hari 12 jam. Tetapi ternyata ada juga yang kerja sehari dalam 4 jam. Ternyata yang 4 jam lebih menghasilkan banyak yang dari 12 jam. Artinya banyaknya rezeki, sedikit atau banyaknya, tidak dihasilkan dari pekerjaan kita, tapi dihasilkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan untuk mencari rezeki sebagai ikhtiar, dan dalam mencari rezeki pun sebagai ibadah kita. Ibadah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah urgensinya kita mencari rezeki yang halal dan juga berkah. Mengapa dalam keluarga kita, kalau seandainya ada pertanyaan, kita harus mencari rezeki yang halal, kita harus mencari rezeki yang juga semoga di dalamnya ada keberkahan. Sahabat fillah, para peserta kajian Ahad yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Tidak menerima orang-orang yang datang kepadanya yang berasal dari makan makanan yang haram, dari minum-minuman yang haram, dari pakaian yang haram. Kemudian dalam hadis tersebut, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi al-mursalin dengan perintahnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik dan kerjakanlah pekerjaan yang baik. Dan dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan orang-orang mukmin untuk makan makanan yang baik, tentunya di dalamnya adalah makan makanan yang halal. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutiru safar." Kemudian menjelaskan seorang laki-laki yang sedang safar yang ba'id, yaitu safar yang jauh. Seperti kita ketahui, orang yang safar seharusnya doanya mustajab. Bahkan orang yang sedang safar ini asy'asa akbar, bahwa rambutnya kusut, kotor, badannya dipenuhi dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia berdoa, menadahkan tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, apa yang dia kenakan dari sesuatu yang. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu fa anna yustajabu lahu. Dan apa juga yang masuk dalam perutnya, gizinya terbuat dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin doa itu dapat ijabah?
Bagaimana mungkin doa itu dapat diijabah? Dan seperti itulah bahayanya kalau kita tidak menghindari yang haram, kalau kita tidak mendapatkan rizki yang halal, apalagi dalam keluarga. Satu keluarga terdiri dari suami istri. Bagi pengantin baru, yang kemudian berdoa bersama, menadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi makan dari makanan yang haram, tetapi minum dari minuman yang haram, tetapi mengenakan sesuatu dari yang haram. Bagaimana bisa doa dari keluarga kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa ada sakinah di dalam keluarga sedangkan makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram? Bagaimana bisa ada mawaddah warahmah di dalam sebuah keluarga sedangkan apa yang dimakan makanan yang haram, apa yang diminum minuman yang haram, dan apa yang dikenakan dari hasil yang haram? Maka jauh dari kata sakinah, jauh dari kata mawaddah, jauh dari kata rahmah bagi keluarga yang memakan dari makanan tersebut, makanan yang tidak halal. Oleh sebab itu, pentingnya kita menjauhi hal-hal yang haram dan kita mengelola rizki kita dalam arti kita mendapatkannya dan membelanjakannya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang dipinta oleh ibunya mencampur susu dengan air. Dan saya rasa kisah ini masyhur sekali ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkeliling dan kemudian mendapati percakapan seorang ibu dan anaknya yang beliau dengar dari balik dinding. Seorang ibu meminta anak tersebut untuk mencampurkan air ke dalam susu agar nanti susu itu dijual dan untungnya lebih banyak. Tetapi wanita ini takut karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibunya mengatakan sesungguhnya Khalifah Umar tidak melihatnya, tetapi anak ini, putri ini, wanita ini mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab membawa anak yang bernama Asim untuk menikahi seorang wanita tersebut. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah seorang putri yang bernama Laila. Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Yang artinya Laila ini adalah cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Laila ini kemudian menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, khalifah dari Umayyah. Dari hasil mereka berdua lahirlah seorang khalifah. Seorang khalifah yang akhlaknya luar biasa. Seorang khalifah yang dapat menuntaskan kemiskinan. Seorang khalifah yang sangat bijaksana ialah khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sejarahnya tertulis oleh tinta emas. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Ternyata kesolehannya, ternyata kezuhudannya, ternyata keadilannya, ternyata apa yang dia miliki mungkin adalah berkah dari kesolehan ayah dan ibunya atau kesolehan dari atas-atasnya. Yang mana kakek mereka, yang mana nenek mereka adalah Asim yang menikah dengan seorang wanita yang soleha yang tidak mau mencampur antara susu dengan air. Dari kesolehan mereka berdua lahirlah keturunan yang dapat menegakkan kalimat Islam. Lahirlah keturunan yang sangat soleh. Lahirlah keturunan yang dapat memimpin umat ini dari kesolehan ayah dan ibunya. Karena ibunya tidak mau, dari ibunya yang artinya adalah neneknya ini, yang si cewek tadi, yang si wanita tadi tidak mau mencampur susu dengan air. Inilah ketika keluarga dibangun dari kesolehan. Ketika keluarga niatnya adalah lillahi ta'ala. Ketika keluarga niatnya adalah ridho atau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita bertanya,
Kenapa Khalifah Umar ingin menikahkan putranya kepada seorang wanita ini? Karena Sayyidina Umar melihat kesolehan wanita ini. Wanita ini begitu soleh, lalu dinikahkan kepada anaknya. Lahirlah wanita yang bernama Laila. Kemudian Laila ini menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Lahirlah dari Laila ini Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Umar adalah cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab atau cucu dari Hasim yang menikah dengan wanita yang soleha ini. Ini perlu kita ingat dan ini perlu kita catat. Bagaimana anak keturunan kita nanti tergantung bagaimana kita menjaga hidup kita dalam keluarga pada saat ini. Terutama untuk pengantin baru. Ketika kita ingin melahirkan generasi yang soleh dan soleha, maka kita pun harus menjaga apa yang kita makan, menjaga apa yang kita minum, dan menjaga apa yang kita kenakan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk melahirkan generasi unggul yang soleh dan soleha. Dan kemudian mungkin pembahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya rizki yang halal yang kita dapat menjadi berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Yang pertama, yang harus kita lakukan dan yang harus keluarga kita lakukan dan harus kita banyak melakukannya adalah istighfar dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah keluarga dan bertaubat dengan ikhlas serta menjauhi dosa, insya Allah semua itu menjadi sebab dilapangkannya rezeki, diberikan rezeki yang halal dan juga penuh berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 ketika Nabi Nuh berkata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Apa kuncinya? Adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sangat baik sekali didawamkan istighfar ini oleh sebuah keluarga. Niatkan istiqomah ketika istri dan suami. Ada waktu khusus untuk mendawamkan istighfar, ada waktu khusus untuk muhasabah, dan inilah salah satu yang membuat kita mendapatkan rizki yang halal, yang penuh dengan berkah. Oleh sebab itu dikisahkan juga bahwa Sayyidina Umar keluar untuk memohon hujan pada musim yang sangat kering. Kemudian ketika beliau keluar, beliau hanya istighfar. Dari mulai keluar, kemudian sampai pulang kembali, beliau tidak memohon apapun, hanya istighfar saja. Kemudian ketika beliau kembali ke rumah, hujan pun turun. Kemudian orang-orang para sahabat bertanya, kami tidak melihatmu berdoa, wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, aku memohon hujan dengan kunci-kunci langit yang dengannya hujan turun. Kemudian beliau membaca ayat tersebut. Dengan istighfar, hujan itu turun. Dengan istighfar, rezeki itu akan turun kepada kita. Dan kemudian juga dari Al-Auza'i berkata, ketika orang-orang keluar untuk memohon hujan, lalu Bilal bin Sa'ad berdiri di hadapan mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami mendengarkan firman-Mu, ma'alal muhsinina min sabil. Surat At-Taubah ayat 91, tidak ada jalan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan kami mengakui kesalahan kami, ya Allah. Apakah ada ampunan-Mu untuk orang seperti kami, ya Allah? Ampunilah kami, rahmatilah kami, dan turunkan hujan untuk kami. Ia mengangkat tangan mereka, mereka mengangkat tangan mereka, dan kemudian hujan pun turun. Pintu rizki yang pertama, agar rizki itu halal dan berkah, perbanyak istighfar, perbanyak muhasabah, dan juga perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dan dikisahkan juga dalam sebuah kisah tentang Imam Hasan Al-Basri. Banyak orang yang mengadu kepadanya sebagai seorang ulama. Ada orang yang mengadu kepadanya tentang kekeringan, namun beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Ada yang mengadu tentang kemiskinan, lalu beliau menyarankan, beristighfarlah kepada Allah. Ada yang mengadu tentang bahwa tidak memiliki keturunan, maka beliau menyarankan pun untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu ayat tersebut bagi orang yang memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, hujan yang lebat, anak-anak, dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam hadis pun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwa sungguhnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa yang biasakan istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, dan kebahagiaan dari setiap kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kekuatan istighfar. Cara kita mengolah rezeki, cara kita mendapatkan rezeki, cara agar rezeki kita penuh dengan berkah, maka salah satu jalannya adalah senantiasa kita beristighfar, memohon ampun, dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar rezeki kita yang kita dapat menjadi halal dan penuh dengan berkah dalam mencarinya, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hendaknya senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada masa ini, pada era ini, pada zaman ini, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam mencari rizki, maka kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sandarkan hati kita kepada atasan. Yang ketika atasan ingin berbuat curang, yang ketika atasan memerintahkan kita untuk bermaksiat dalam mencari rizki, kita kemudian mengiyahkan, kita kemudian menyatakan siap, karena sandaran kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Juga tawakal, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki, bukan sandaran kita kepada harta. Apabila kita bersandar kepada harta, yang penting kita dapat harta, yang penting kita mendapat rezeki, maka halal dan haram tidak lagi dihiraukan. Tetapi bagi mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, maka ia akan selalu tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak takut bahwa dia tidak mendapatkan rezeki karena dia bertawakal kepada Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Oleh sebab itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjemput rezeki. Oleh sebab itu, bagi pengantin baru yang baru saja menikah, atau pengantin baru seperti kita yang memperbaharui niat misalnya, maka hendaknya senantiasa saling mengingatkan pada suami dan istrinya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, dalam keluar mencari ma'isyah kehidupan. Maka saling menasehati, abang, emas, apapun itu silahkan keluar, tapi ingat bahwa keluarnya abang untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala yang halal, maka hendaknya sandarkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sering kita dengar sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu at-tayru tagdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan janji ini
bagi siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjemput rizkinya. Karena tawakal di sini berarti kita menempatkan segala urusan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala sambil tetap berikhtiar, sambil tetap kita bertawakal. Karena dikiaskan, dibuat perumpamaan burung-burung tetap pergi mencari makan setiap pagi dan kemudian datang ke sore hari, di sore hari. Dan kemudian ada seorang penyair yang mengatakan di dalam syairnya, tawakkal ala rahmani fi kulli hajatin. Aradta fa innallaha yaqdir wa yuqaddir. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat kita. Apapun hajat kita, maka hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aradta fa innallaha yaqdi wa yuqaddir. Bahwa engkau menginginkan, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki qada dan qadarnya. Mata ma yuridul arsy amran bi 'abdihi yusibhu wa malil 'abdi ma yatakhayyaru. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsy menginginkan suatu perkara untuk hambanya, maka tentu perkara itu akan terjadi kepada hambanya, dan hamba itu tidak memiliki pilihan lagi kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kelanjutan syair ini, waqad yahlikul insanu min raja'i amnihi. Terkadang manusia binasa dan celaka karena dia merasa aman dengan harapannya. Dia merasa aman dengan cita-citanya. Dia merasa aman dengan apa yang dia harapkan. Wa yanju biiznillahi min haitsu yahdaru. Dan ada juga orang yang merasa takut, yang merasa was-was, yang merasa bahwa dia banyak dosa, lalu kemudian dia selamat. Oleh sebab itu, dalam mencari rizki, libatkan khauf dan roja, rasa khawatir, dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mengedepankan roja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa khauf di dalam diri kita, dan jangan juga kita hanya mengedepankan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak memiliki motivasi. Dan selanjutnya untuk mendapatkan rizki yang halal dan penuh dengan berkah, tentu dalam sebuah hadis yang masyhur sekali yang kita tahu adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim antara kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim kerabat-kerabatnya. Karena menyambung silaturahim tidak hanya mempererat hubungan dengan kerabat, tapi juga akan mendatangkan rizki kepada kita. Dan inilah cara kita menjemput rizki yang halal dan berkah, yaitu dengan banyak silaturahim. Jangan sampai rizki kita terputus karena kita lalai terhadap silaturahim, atau kita meninggalkan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang tidak pernah kita kunjungi karena ada sebuah masalah, karena ada sebuah kesalahpahaman dan lain sebagainya. Berapa banyak di antara manusia saat ini dia tidak mau mengunjungi kerabatnya, dia tidak mau mengunjungi saudaranya karena pernah salah paham, karena pernah ada sesuatu yang ia rasakan tidak nyaman, sehingga bermusuhan selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun. Sahabat fillah, para peserta kajian Ahad yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ketahuilah bahwa hal ini salah satu sebab sempitnya rezeki kita. Salah satu sebab kita terhalang dari rizki, bahkan dari rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah putusnya silaturahim kita dengan saudara-saudara kita karena adanya permusuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mulai esok hari, atau mulai ketika kita mampu untuk bersilaturahim pada saudara-saudara kita yang lama kita tidak kunjungi karena ada suatu hal, maka segeralah kita kunjungi agar Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, panjang umur kita, sehat badan kita,
harta kita penuh dengan berkah, hati kita menjadi lapang dan juga menjadi bersih. Dan kemudian untuk mendapatkan rezeki yang halal juga yang penuh dengan berkah, maka senantiasa seorang muslim hendaknya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus saling mengingatkan antara suami dan istri. Ketika ada lebih daripada harta atau memang sudah kecukupkan, kemudian ada hal yang harus kita infakkan atau hal yang memang ada kelebihan walaupun sedikit, maka infakkanlah harta kita, atau bahkan lebih baik kita benar-benar menyisihkan dari apa yang kita dapat, hasil yang kita raih untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Malaikat pertama mendoakan orang-orang yang berinfak agar mendapat gantinya. Sedangkan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, berilah kehancuran bagi orang yang enggan bersedekah." Dan inilah salah satu cara kita juga untuk menyebut rezeki yang halal dan yang penuh dengan berkah adalah senantiasa kita berinfak agar kita didoakan oleh para malaikat mendapatkan rezeki. Mendapatkan rezeki. Tentu rezeki ini adalah rezeki yang penuh dengan berkah yang didoakan oleh para malaikat bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara datangnya rezeki adalah bagi orang yang ingin menikah. Tentu bagi orang yang ingin menikah dan kemudian sudah menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang baru saja menikah atau teman-teman yang akan menikah, jangan takut tentang rizki. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi a'unuhum, al-mujahidu fi sabilillahi, wal mukatabu yuridul ada'a, wan nakihu yuridul afafah." Tiga golongan yang Allah wajibkan atas yang Allah berikan kepada tiga golongan tersebut, atau tiga golongan tersebut mempunyai hak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang jihad fisabilillah. Yang kedua adalah seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan atau menebus dirinya, kemudian dia berusaha keras untuk bekerja, maka ini pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah annakihu yuridul afaf, yaitu orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya, maka ia berhak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada an-nakih, itu orang yang menikah atau yang pengantin baru, adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam mencari rizki, jangan takut, jangan galau, ataupun jangan kita merasa bahwa kita selalu kekurangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, karena kebutuhan kita terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan kita. Kebutuhan kita makan, kebutuhan kita minum, kebutuhan kita berpakaian dan berkendaraan sudah selesai. Tetapi jika kita melihat keinginan kita tanpa batas luar biasa, yang membuat kita merasa kekurangan adalah keinginan kita, hawa nafsu kita untuk berbuat ini dan berbuat itu, membeli ini dan membeli itu,
untuk menjaga model, untuk menjaga gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam mengolah rizki kita, dalam mencari rizki, agar rizki kita halal dan penuh dengan berkah, ada satu kunci yang jangan sampai kita lupakan walaupun kita sudah menikah. Seorang istri ataupun seorang suami yang baru menikah, jangan pernah melupakan bahwa kita masih harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu pintu rezeki bagi kita dan keberkahan rezeki tersebut untuk kita. Jangan sampai setelah kita menikah justru kita lupa dengan orang tua, jarang bersilaturahim dengan orang tua, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Anas bin Malik qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi fal yabarra walidayhi." Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Bagi pengantin baru, atau yang ingin menikah atau yang sudah lama menikah, jangan lupakan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Memberikan manfaat kepada kedua orang tua yang telah memberikan kita banyak hal dalam hidupnya. Kalau seandainya rizki kita saat ini terasa sempit, atau kita takut bahwa kita tidak mendapatkan rizki di kemudian hari, maka ingatlah hal-hal yang tadi kita bahas. Pertama, apakah ada maksiat yang kita lakukan? Sehingga jika ada, maka hendaknya keluarga tersebut bertaubat dan memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang selanjutnya adalah apakah ada silaturahim yang selama ini terputus, yang selama ini tidak tertunaikan, yang selama ini terhalangi oleh dendam, yang selama ini terhalangi oleh rasa benci dan lainnya. Dan juga beberapa hal yang perlu kita ingat tentang orang tua kita. Apakah selama ini atau bagi yang baru saja menikah, apakah setelah menikah kemudian dia lupa dengan kedua orang tuanya, tidak menyapanya, tidak silaturahim, tidak mengunjunginya, dan ini sangat bahaya sekali karena keberkahan kita diantaranya adalah pintunya kedua orang tua kita. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang baru menikah hendaknya paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak sampai ketika kita menikah, tetapi selama kedua orang tua kita hidup, bahkan ketika mereka meninggal pun, bakti kita harus masih selalu ada untuk mereka dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan inilah yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita mengelola rezeki agar berkah dan halal, agar halal dan berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, untuk senantiasa berikhtiar menjemput rizki yang halal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan menjauhkan kita dari segala rizki yang haram yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Dan sesungguhnya suami dan istri adalah orang yang saling mengingatkan dalam perjalanan hidup ini. Kita membahas tentang rezeki yang halal, kita membahas tentang rezeki yang haram, dan pembahasan ini harus selalu dibahas oleh suami istri. Kenapa harus selalu dibahas oleh suami istri? Agar kita tidak lupa. Kenapa agar kita tidak lupa? Karena perjalanan kita begitu panjang. Perjalanan yang dilalui bahtera rumah tangga oleh suami dan istri bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, bukan hanya setahun dua tahun, tetapi bahtera ini puluhan tahun sampai akhir hayat. Kalau seandainya permasalahan halal dan haramnya, harta, rezeki, dan keberkahannya tidak dibahas, tidak sering dibahas, kita khawatir. Kita khawatir bahwa rumah tangga kita lebih condong kepada gemerlapnya dunia sehingga kita tertipu
dan kita juga khawatir tentang bisikan setan yang mengalihkan visi kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, juga tentang bisikan hawa nafsu kita. Dan semoga kajian ini dapat kita resapi dan dapat kita dengar melalui telinga yang ada di dalam hati kita, sehingga dapat kita amalkan bersama, dan tentunya kita saling mendoakan dan kita saling menguatkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita di dunia ini bisa saling mengingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di akhirat kelak, dan ketika di antara kita ada yang tidak ada, maka kita berharap bahwa siapapun di antara kita yang masuk surga lebih awal akan mencari kita, akan mencari nama-nama kita, akan mencari orang-orang yang bersama kita di dunia yang saling menasehati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Sangat mengena sekali ya Ustadz ya. Tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita terbatas sebenarnya, tapi yang tanpa batas adalah keinginan dan hawa nafsu kita. Ini benar-benar pengingat untuk saya Ustadz, dan semoga untuk pengingat juga untuk teman-teman semua ya Ustadz ya. Mungkin sedikit menyampaikan kesimpulan dari yang Ustadz sampaikan gitu ya, bagaimana agar rezeki itu menjadi halal dan barokah. Tadi ada beberapa hal yang Ustadz sudah sampaikan, semoga bisa kita terapkan dan implementasikan gitu ya Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah banyak beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Tadi ide yang sangat apa ya Ustadz, yang mungkin untuk saya merasa itu sesuatu yang sebenarnya bisa banget kita lakukan di keluarga ya Ustadz, yaitu kita sama-sama punya waktu khusus untuk bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah bersama keluarga gitu. Jadi anak-anak juga terbiasa gitu ya Ustadz ya. Tadi saya pas dengar itu, oh iya juga ya, selama ini tuh nggak pernah tuh muhasabah bersama gitu. Lalu yang kedua, bertawakal kepada Allah, senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan kita, menyambung silaturahim, lalu selanjutnya senantiasa berinfak, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua. Itu beberapa hal yang menjadi catatan saya Ustadz. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan untuk menerapkan ini dalam kehidupan kita ya Ustadz ya. Selanjutnya saya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau raise hand silahkan, nanti kita unmute gitu ya. Yang pertama dari Mbak Amelia Ustadz, pertanyaannya adalah izin bertanya Ustadz, bagaimana menanggapi komentar seseorang yang menganggap kita sebagai istri pembawa sial perihal rezeki, karena sebelum menikah ekonomi suami sangat bagus, tapi selepas menikah perekonomiannya malah anjlok gitu Ustadz. Baik. Silakan Ustadz. Baik, subhanallah ya. Ada itu terjadi pada zaman jahiliyah, dan itu tidak boleh ada pandangan bahwa seorang itu pembawa ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menanggapi hal itu? Yang pertama, yang perlu kita tanggapi adalah respon dari diri kita. Artinya adalah yang kita tanggapi adalah diri kita terlebih dahulu. Kenapa kita harus menanggapi diri kita terlebih dahulu? Karena dengan perkataan seseorang tersebut bisa saja kita emosi, bisa saja kita kepikiran, bisa saja kita dan lain-lainnya. Oleh sebab itu yang pertama kita lakukan adalah tenangkan diri kita terlebih dahulu dan yakinkan bahwa hal itu tidak ada dalam agama. Tidak ada istilah orang ini membawa ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, kita tidak menanggapi orang tersebut pun sesungguhnya tidak masalah gitu. Kalaupun kita ingin menanggapinya, maka kita bisa menanggapinya dengan bijak. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan urusan diri kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, kita dapat menasehatinya bahwa tidak ada hal-hal seperti itu. Karena mungkin tekanan di masyarakat pada zaman sekarang itu begitu berat sekali. Oleh sebab itu, ketika kita siapapun
yang berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, yang dapat kita lakukan pertama kali adalah kita melihat ke diri kita terlebih dahulu. Kita merespon ke diri kita terlebih dahulu. Kalau diri kita sudah yakinkan, diri kita merasa nyaman, maka kehidupan kita insya Allah tidak terusik dengan hal-hal seperti itu. Dan kalaupun kita ingin watawassaw bil haqq watawassaw bisabr, kita bisa menyampaikannya dengan baik. Kenapa kita bisa menyampaikannya dengan baik? Karena diri kita sudah tenang. Tetapi bedanya kalau seandainya kita respon langsung keluar, karena kita belum merespon diri kita, bisa jadi yang kita sampaikan adalah hal-hal yang dapat lebih membakar perkara tersebut, yang artinya perkaranya bisa jadi akan lebih luas, lebih dalam, dan lebih melibatkan banyak orang. Dan ini mungkin jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin yang bisa membuat Mbak Amelia tenang bahwa ini nggak benar gitu ya Ustadz ya. Nggak ada tuh istilah pembawa sial gitu ya Ustadz. Ya, ya. Selanjutnya dari Mbak Aziza nih Ustadz. Tadi Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah rezeki halal atau haram itu mempengaruhi kehidupan kita terutama dalam hal keberuntungan? Kenapa ya Ustadz? Kadang kita benar-benar butuh rezeki, tapi rezekinya seret gitu ya Ustadz. Kira-kira masalahnya dalam diri kita yang harus diperbaiki atau memang sudah takdir? Ini sebenarnya ada dua pertanyaan ya Ustadz ya. Yang pertama, apakah tadi rezeki halal haram mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam hal keberuntungan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki yang halal dan haram apakah mempengaruhi keberuntungan kita atau mempengaruhi keluarga kita dari segi negatif atau positif ya. Dari beberapa literatur yang kita ketahui dari pandangan para ulama, barang siapa ketika seorang ayah, seorang ibu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah menegurnya melalui anaknya. Anaknya tertimpa sakit, anaknya menjadi susah diatur, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, bisa jadi itu adalah hasil dari maksiat kita. Bisa jadi dari haramnya makanan yang kita berikan. Bisa jadi dari minuman yang haram yang kita berikan kepada mereka. Atau karena kemaksiatan yang kita lakukan. Nah ini, jadi menurut para ulama ada dampaknya ternyata bagi keluarga. Gitu. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa ya Mbak? Dua tadi pengalamannya Mbak Aziza ini Ustadz, kadang-kadang pas lagi benar-benar butuh, itu rezekinya seret gitu Ustadz. Iya, iya. Kadang-kadang pas lagi butuh rezekinya seret ya karena kita sedang butuh gitu. Jadi konsepnya mungkin seperti ini. Kenapa kita merasa seret? Karena kita sedang butuh. Tapi ketika kita tidak butuh, mungkin kita tidak merasa seret. Tetapi apapun yang kita rasakan, maka tetap kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi yang bisa saya tekankan kembali bahwa ketika memang rezeki seret tadi itu kita ada baik yang bermuhasabah terhadap hal-hal yang kita sebutkan. Mungkin ada silaturahim yang terputus, bakti terhadap orang tua yang terhenti, maksiat yang kita jalani dan lain sebagainya. Kalau seandainya mungkin kita merasa tidak melakukan hal itu semua atau setelah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhusnudzon. Mungkin Allah Subhanahu wa taala melalui rizki yang seret itu ingin menaikkan derajat kita, ingin menguji kita, ingin membuat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita yang ada dalam diri keluarga kita dari musibah atau seretnya rezeki bukan berarti kita telah melakukan kemaksiatan, bisa jadi juga adalah ujian dan cobaan karena kita dianggap perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anak SD yang dianggap sudah ingin lulus, dia harus diuji untuk mencapai tingkat selanjutnya yang SMP. Kemudian yang SMP ketika merasa sudah ingin lulus, dia pun perlu diuji untuk kemudian bertambah ketingkatan iman dan takwanya. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab.
Insya Allah. Semoga Mbak Aziza ini dinaikkan derajatnya ya Ustadz ya, Amin, amin, diberikan insya Allah. kesabaran dalam menghadapi ujian rezekinya yang Amin, seram amin, ya, Ustadz ya. amin, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Hmm. Ustadz selanjutnya dari Mbak Lucy. Bertanya Ustadz, saya belum menikah, sehingga fokus saya saat ini bekerja dan menabung ingin mengumrohkan kedua bapak ibu. Insya Allah. Tapi bapak ibu saya ini bermasalah dalam rumah tangga, selalu bertengkar walau masalahnya sepele. Ini sebab ekonomi, Ustadz. Bapak saya petani yang sebenarnya nggak bisa menghasilkan uang banyak. Jadi untuk biaya sehari-hari, bahkan sekolah anak dari jualan nasi ibu. Bapak saya cuma bantu-bantu, Ustadz. Kadang kadang kemampuan bapak saya ini diungkit-ungkit sama ibu. Sebagai anak, kadang kami bingung menasehati orang tua. Kadang kalau sudah bertengkar hebat, yang ada saya terutama disumpahin sama ibu. Nanti dapat suami kayak bapak saya. Kadang ada rasa takut, Ustadz. Nah, kadang koreksi apa saya terlalu ikut campur urusan orang tua, apa saya juga akan dapat kesakitan yang sama, meskipun saya ridho ikhlas digitukan orang tua. Nah, sulit sekali Ustadz menasehati orang tua terutama akan sholat dan istighfar dan atau sholawat. Apalagi hajat saya ingin mengumrohkan orang tua ini, padahal mereka sering bertengkar dan nggak baik-baikan juga gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz sikap saya baiknya? Ya, baik, subhanallah ya. Saudari kita berarti belum menikah, tapi menabung, meniatkan niat untuk mengumrohkan kedua orang tuanya. Orang Baik, ya, baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan menikah. Mungkin apakah menikah dulu atau terus menabung untuk umroh gitu ya. Nah, itu dilihat dari kondisi saudari kita. Karena nikah itu hukumnya ada 5 sesuai dengan hukum Islam. Kadang wajib karena memang dia sudah memang seharusnya, karena kalau tidak menikah maka akan mendatangkan mudarat dan mafsadat. Maka ketika dalam posisi itu maka menikah terlebih dahulu, terlebih utama. Tapi kalau dalam posisi ya biasa saja gitu, tidak ada godaan yang berat baginya, maka untuk melanjutkan cita-cita baik mengumrohkan kedua orang tuanya itu adalah hal yang mulia. Yang pertama itu mengenai tentang uang umroh itu. Kemudian tentang eh, campur tangan kita atau kita masuk ke dalam masalah kedua orang tua kita, ini adalah masalah yang rumit bagi siapapun seorang anak. Kenapa masalah yang rumit? Karena kita ikut berada di antara kedua orang tua kita yang kita hormati, yang mana beliau juga menganggap kita adalah anaknya. Maka oleh sebab itu, untuk menasehatinya, kita butuh suasana yang bagus, suasana yang baik, kita butuh cara yang baik. Maka dalam dakwah pun kita harus berbeda ketika kita memberikan masukan kepada teman kita dengan kepada orang yang lebih tua dari kita, apalagi ini adalah kedua orang tua kita. Tetap berusaha kita untuk menasehatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, yang tidak menyakiti atau menyentuh perasaannya. Jangan sampai nanti malah ada kata-kata seperti itu dari kedua orang tua kita. Seperti itu. Dan kalau seandainya kita masih belum sanggup untuk merubah orang tua kita dari nasihat-nasihat kita, karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki hidayah, tetapi hidayah beliau sebagai bayan, yaitu penjelas, bukan hidayah sebagai benar-benar petunjuk. Karena hidayah itu ada dua, hidayah al-bayan yaitu penjelas seperti yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, ada hidayah yaitu petunjuk, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada campur tangan di dalamnya kita sebagai manusia. Tugas kita adalah tadi al-bayan, untuk menjelaskan tentang bagaimana agama ini, bagaimana seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap harus diberitahu gitu ya Ustadz ya, Ya, orang tua ya. Jatuhnya bukan ikut campur gitu kali ya ya, Ustadz ya. ya. Tapi termasuk dakwah juga gitu ya. Betul. Apalagi ini terkait dengan orang-orang yang terdekat kita. Bukankah dakwah itu memang seharusnya kita mulai dari orang-orang yang terdekat kita?
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi tugas kita sebagai anaknya, karena tentunya kita tidak mau melihat kedua orang tua kita sudah susah di dunia dan susah juga di akhirat. Waliyahzubillah. Baik Ustadz, mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, Ustadz saya izin untuk mengundang teman-teman kalau mau raise hand silahkan dan mau open mic silahkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bacakan dulu ya Ustadz ya. Ya, baik. Dari Mbak Rini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya bagi suami yang tidak memberikan nafkah atau rezekinya kepada istri karena menganggap istri masih punya uang dari hasil pesangon, bahkan menyuruh anak-anak meminta uang untuk biaya sekolah sementara suami banyak rezekinya. Ini mungkin pertanyaan hal yang umum terjadi ya Ustadz, misalnya istrinya bekerja juga gitu, misalnya punya uang terus suaminya nggak merasa ya udah istri juga punya uang sendiri gitu kan Ustadz, sehingga nggak menafkahkan rezekinya gitu kepada istrinya ini bagaimana nih Ustadz? Ya, ya. Tentu menjadi seorang istri dalam keadaan ini sedikit dilema ya. Dilemanya seperti ini. Itu adalah kewajiban seorang suami. Artinya kalau seandainya istri tidak ikhlas, nanti suaminya malah celaka gitu. Kalau seandainya ikhlas, berat di hati seperti itu ya. Nah, jadi ya yang apa jalan keluarnya adalah cari solusi dengan membuka komunikasi yang baik. Membuka komunikasi yang baik artinya ketika memang merasa oh kita sebagai seorang istri mampu dan segala macam dan kita mungkin ingin membantu suami kita, silahkan. Kemudian juga suami merasa oh biarkan saya saja yang memberikannya, dan itu ketika komunikasi itu kita buka dengan baik, maka di situ akan ada sepemahaman, saling memahami, saling mengerti seharusnya siapa sih yang mengeluarkan pengeluaran itu gitu. Maka kalau seandainya seorang istri diam saja, seorang istri akan bingung. Di satu sisi itu adalah kewajiban suaminya. Kalau seandainya istri ini tidak ikhlas dan suami tidak menunaikan kewajibannya, maka itu akan bermasalah bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Jadi tidak mau tidak mau harus ikhlas. Dan ketika ingin berusaha untuk mengikhlaskan juga agak sulit ini gitu kan. Oleh sebab itu jalan keluarnya adalah membuka komunikasi yang baik. Gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi benar-benar didiskusikan dan Iya, diputuskan gitu ya Ustadz ya, seperti apa iya. nih ya gitu ya Apalagi dalam pengeluaran. apalagi dalam posisi alhamdulillah sama-sama memiliki gitu. Tinggal siapa yang mau mengeluarkan gitu. Gitu. Gitu, Ustadz. Hmm. Dan ini penting banget sih Ustadz, harus jelas gitu kan Ustadz, jangan Iya. sampai nanti tadi istrinya mangkel malah jadinya rezekinya Hmm. nanti malah nggak berkah gitu ya Hmm. Ustadz. Tuh. Iya, gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz yang ada di kolom chat. Saya izin bertanya, nanti mungkin setelah ini kalau ada yang ingin raise hand, kita buka gitu ya Ustadz ya. Dari Mbak Dewi Sri Ustadz, jika kita di situasi sedang membutuhkan pertolongan, sementara sudah berikhtiar kepada manusia, namun belum ada yang bisa membantu. Di satu sisi ada pertolongan atau penawaran, tapi dalam bentuk riba nih Ustadz. Ini ketika terhimpit sesuatu mengenai berhutang untuk meminjam uang gitu Ustaz. Jadi sepertinya ada yang mau meminjamkan uang tapi kok riba gitu ya Ustaz ya. Bagaimana sikap kita Ustadz? Sementara kita sudah tahu mengenai hukum riba. Akan tetapi sesuatu itu mengharuskan kondisinya karena memang memerlukan uang. Seperti itu Ustadz. Ini banyak Ya, pertanyaan tentang riba nih Ustadz malam iya, ini. baik. Ya. Ini fenomena kita saat ini ya. Kita merasa bahwa kita membutuhkan sehingga kita menganggap bahwa riba itu adalah jalan keluar gitu. Padahal tidak seperti itu juga. Eh, kita coba untuk berusaha untuk senantiasa mencari jalan-jalan yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita merasa bahwa riba jalan solusinya, sekarang kita pakai logika. Di saat ini kita butuh uang dan kita sangat desak sehingga kita mengambil pinjaman yang berupa riba. Berarti di kemudian hari kebutuhan kita dan keterdesakan kita bisa berkali-kali lipat dengan adanya riba tersebut. Kalau seandainya kita sekarang merasa terdesak, maka dengan tagihan utang yang ada ribanya, kita akan merasa terdesak berkali-kali lipat. Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat.
Oleh sebab itu, kita tutup bayang-bayang bahwa jalan keluarnya adalah hal-hal yang diharamkan selagi kita masih mampu untuk mencari terus hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, dan kita yakin dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jalan ini, baik melalui Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi menurut saya jangan sampai kita mendekati pinjaman yang ada ribanya. Kalau sekarang kita sulit, maka kelak ketika kita mendapatkan pinjaman dari yang riba, kita akan sulit berkali-kali lipat. Dan memang itulah tabiat dari riba itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dihindari saja gitu ya Ustadz ya, Ya. cari solusi lain ya Ustadz. Hmm. Insya Allah diberikan solusi lain ya Mbak Dewi Sri ya. Insya Uh, Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Jazakallah khairan katsiran atas ilmunya malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesabaran, memberikan kesabaran kepada teman-teman kita yang saat ini sedang diuji gitu ya Ustadz dalam hal rezeki. Dan semoga Allah segera melapangkan rezeki-rezeki dari teman-teman semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz, mungkin kita bisa tutup kajian kita pada malam hari ini. Mohon kesediaan Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama, karena sungguhnya dalam kehidupan kita, tentu di antara kita ada yang mendapat kesulitan, ada yang terkena musibah, ada yang dalam sesuatu yang harus diperjuangkan. Kita mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara kita ada yang dalam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Apabila di antara saudara kita ada yang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Apabila di antara kita ada yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang lemah, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada orang-orang terdekat kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kedua orang tua kami, kekuatan kepada suami kami, kekuatan kepada keluarga kami untuk senantiasa mencari rezeki yang halal, yang berkah, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dari segala kemaksiatan. Jauhilah kami dari harta yang haram. Jauhilah kami dari harta yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Sesungguhnya kami menginginkan keselamatan, ya Allah. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, ya Allah. Maka berilah petunjuk kepada kami, agar kami senantiasa berjalan di atas jalan kebaikan dan dijauhi dari segala keburukan dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada suatu keliruan, kesalahan semata-mata datang dari diri saya pribadi selaku hamba Allah yang lemah. Apabila ada suatu manfaat, maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wafaqanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi di kajian menanti subuh nanti besok pagi Ustadz insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Baiklah, sahabat kesayangan semua, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sahabat kesayangan semua, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.